Ya, kehilangan subscriber tentu sangat membuat kita sedih ya. Karena itu yang kita cari-cari. Jadi teman-teman, kita akan bahas bagaimana sih supaya tidak kehilangan subscriber atau memulihkan subscriber kita yang hilang ya. Bahasanya agak panjang, mohon bersabar. Tapi yang penting itu detail, serius, kemudian Anda punya wawasan yang lebih pas sehingga langkah kedepannya tidak terbentur-bentur lagi ya. Kita akan bahas pahami bisnis YouTube itu seperti apa, fixnya seperti apa, kemudian ada video-video yang dilarang seperti apa, bagaimana YouTube menemukan kecurangan-kecurangan para content creator, bisa aja kan itu terjadi ya. Kemudian bagaimana solusinya gitu ya. Oke teman, stay tune, tetap tonton video ini sampai habis. 5 tahap Anda pahami, mudah-mudahan tidak mengulang-ulang lagi dan Anda langsung melaju tanpa ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Oke ya, nomor 1 adalah teman-teman pahami bisnis YouTube. Jadi YouTube itu adalah sebuah platform yang disediakan untuk para content creator mengupload video-videonya. Kenapa YouTube menyediakan itu? Karena YouTube akan memasang iklannya. Oke ya. Jadi sejarah YouTube itu dulu didirikan oleh 3 orang ya, jebolan PayPal ya. Kemudian YouTube berkembang dengan develop platform makin bagus, dilirik oleh Google, kemudian dibeli oleh Google di tahun 2006. Wah, sampai berapa miliar waktu itu ya? 1,65 miliar US dollar dibeli itu ya. Karena melihat potensinya ini luar biasa. Nah, Google itu adalah perusahaan yang search engine ya. Dia menyediakan tempat platform untuk pasang iklan. Jadi dulu orang iklan kemudian dipasang di banner dan segala macam, salah satunya dipasang di YouTube. Setelah dibeli oleh Google, wow, YouTube semakin serius, didandanin gitu ya, semakin keren. Oke, nah jadi Google, orang itu memasang iklan di Google, kemudian Google menaruh iklan-iklannya di YouTube. Jadi orang bayarnya ke Google kalau mau iklan apapun di Google AdSense, kemudian dipasang di mana-mana, salah satunya di YouTube ya, salah satunya di YouTube. Nah, YouTube mendapatkan order iklan ini mau dipasang di mana? Di video-video yang Anda upload. Jadi teman-teman upload video, kemudian ditonton oleh orang, ada iklannya, maka Anda mendapatkan komisi ya, komisi atau bagian dari keuntungan itu. Jadi YouTube punya kepentingan bahwa kepentingannya YouTube Anda perhatian nih ya, dia butuh video yang baik, yang bisa ditaruh iklan, dan dia butuh penonton ya dari subscriber channel Anda maupun channel-channel yang lain yang berkualitas. Jadi YouTube dengan kata lain membutuhkan video-video yang berkualitas dan penonton-penonton yang berkualitas ya. Kalau kualitas videonya nggak bagus ya nanti akan merepotkan YouTube. Oke, ya. Yang kedua adalah fake engagement policy. Jadi memang policy YouTube banyak sekali mengenai subscriber ya, engagement antara penonton dengan channel dan segala macam. Jadi yang dibutuhkan YouTube itu adalah channel itu ya teman-teman, yang dibutuhkan adalah penonton yang berkualitas. Jadi penonton yang berkualitas, videonya berkualitas. Lalu video yang berkualitas itu seperti apa? Ya resolusinya bagus ya, kontennya bagus, tidak melanggar copyright, tidak berisi hal-hal yang terlarang ya, sesuai dengan peraturan YouTube. Indikatornya, indikator video yang baik adalah view, ya, view-nya tinggi, artinya dilihat orang, diklik orang itu tinggi. Yang kedua, watching time-nya lama.
Jadi kalau ada video yang nonton banyak dan lama, itu video yang bagus buat YouTube ya. Video yang bagus. Jadi indikator video yang baik adalah view-nya banyak, ditonton lama. Itu paling disenangi YouTube. Kalau disenengin, dia akan dipromot oleh YouTube ya, akan dipromot. Nah, view dan watch time itu hasilnya dari mana? View dan watch time hasilnya dari subscriber atau viewer ya. Jadi orang yang subscribe atau orang yang datang ke youtube.com nonton. Oke. Jadi kalau begitu subscribernya juga harus subscriber yang berkualitas. Tidak boleh subscriber yang fake, palsu, akun palsu ya. Misalnya ada orang yang bikin akun, kemudian dia bikin channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Dengan channel itu dia subscribe, berarti bisa subscribe 10 kan. Tapi itu bukan hal yang baik, bukan subscriber yang berkualitas. Kenapa ya? Cuman sebuah account saja, tapi dia pasti tidak akan menonton video-video yang ada. Oke ya, jadi itu kenapa YouTube sangat serius mengecek kira-kira subscriber yang berkualitas. Oke ya, jadi Anda sekarang sudah dapat bayangan bahwa YouTube membutuhkan video yang baik, yang view dan watch time-nya panjang. YouTube membutuhkan penonton yang banyak, yang mau nonton lama, kalau perlu seharian. Itu ada penonton yang baik. Oke ya, jadi kepentingannya di situ. Kenapa? Supaya bisa menyerap iklan-iklan AdSense, iklan-iklannya Google itu dengan baik dan banyak, tepat sasaran dan real gitu ya. Kalau iklan itu ditonton oleh fake saja, robot yang nggak ada hasilnya, ya mungkin untuk long term, short term YouTube bisa dapat uangnya, tapi long term pemasang iklan pasti akan komplain, saya udah iklan bayar mahal-mahal kok nggak ada impactnya gitu ya. Jadi pemasang iklan pun dijagain oleh YouTube dan Google supaya mendapatkan penonton yang targeted, yang segmented, yang sesuai ya, sesuai dengan produk dia bahkan. Sebagai contoh, kalau Anda lagi review notebook, banyak iklan notebook ya. Saya aja ada video judulnya merubah nasib, langsung ada yang jualan gelang perubah nasib. Nah, itu bukti bahwa YouTube sangat serius supaya para pengiklan itu juga punya impact yang besar. Karena ngiklan itu pasti ada ROI ya, return on investment. Saya keluarin 1 juta, returnnya berapa ya? Saya keluarin 1 juta, ternyata sales dia 200 juta dan untungnya 20 juta, dia akan berani lagi iklan 2 juta dan seterusnya. Ya, itu diperhatikan sekali oleh YouTube. Jadi teman-teman pahami itu sehingga nanti teman-teman actionnya itu akan lebih terarah, benar dan sesuai aturan. Oke ya. Nah, kualitas subscriber tadi ya, sering nontonnya lama, setiap ada channelnya ya, bolak-balik nonton. Jadi saya bolak-balik mengunjungi channel yang dia subscribe, itu bagus ya. Kemudian itu sebabnya YouTube butuh subscriber yang berkualitas. Jadi backgroundnya sudah tahu ya, YouTube butuh subscriber yang berkualitas, yang kualitasnya baik, yaitu yang nontonnya lama dan nontonnya sering. Ya. Nah, tidak ingin ada subscriber palsu, fake gitu ya, robot gitu, nggak ingin dong. Pengennya real manusia yang nonton, yang suatu saat dia juga bisa purchase orang yang mengiklankan produknya di YouTube. Oke ya. Jadi teman-teman ada community guidelines ya, itu panduan komunitas, kemudian fake engagement policy, itu harus kita perhatikan ya. Kita ambil contoh ya, jangan posting link ya, posting link yang mempromosikan jual beli view, subscriber, link aja di komen tuh nggak boleh di post ya. Kemudian clickbait itu seakan juga tidak akan mengecewakan, orang ngeklik isinya berbeda. Video spam ya, nge-spam video misalnya untuk jualan view, jualan subscriber, nah itu nggak boleh. Misleading ya, misleading meta maupun thumbnail itu ya, clickbait itu misleading ya, apa yang dipromosikan tidak sesuai dengan isinya. Oke. Kemudian scam ya, scam tidak diperkenankan oleh YouTube. Piramid ya, mempromosikan video-video yang kaya cepat ya, kaya instan dengan scam piramid ya.
get member tapi tidak ada produknya, nah, semacam itu juga tidak boleh. Kemudian komen spam teman-teman, nah ini buat pengetahuan kita bahwa komen spam, ciri-ciri spam adalah dia posting copy paste komen ke beberapa video isinya sama ya. Nah, nanti itu bisa dideteksi oleh YouTube ya. Jadi kalau ada orang komen kok isinya sama beberapa kali, itu secara sistem sangat mudah ya. Komen satu kedua dia akan tes. Oh ternyata isinya sama, maka itu langsung dicentang dianggap sebagai spam. Kemudian termasuk repetitif komen ya, repetitif komen. Jadi Anda kalau kasih komen di video-video itu ya harus variatif gitu. Ke channel orang bilang semangat, channel orang bilang semangat, ke channel orang bilang semangat, ya itu repetitif komen ya. Channel orang bilang ayo kamu bisa, atau mantap, itu repetitif komen, itu tidak diperkenankan juga. Harusnya yang Anda komen benar-benar Anda lihat videonya. Jadi memang YouTube menginginkan Anda menonton lama gitu ya. Penonton Anda juga menginginkan nontonnya lama supaya orang bisa pasang iklan. YouTube butuh menghabiskan iklan-iklan itu ya untuk ditempel di video-video. Jadi kalau Anda cuman komennya mantap copy paste, kemungkinan cuma nonton berapa detik ya. Jadi itu strategi juga ya. Kemudian live streaming yang abuse ya, yang punya orang lah gitu ya. Kan Anda bisa men-streaming video ya. Nah, video orang Anda streaming. Itu nanti juga dari sisi kalkulasi iklan pun setelah dapat bisa turun lagi ya. Oke. Jadi teman-teman pahami ini supaya teman-teman tidak melakukan ya. Itu bisa membahayakan channel ya. Channel kita bisa bahaya tuh. Bisa kena suspend, bisa ditutup ya. Nanti ada peringatan 1, 2, 3 gitu. Oke. Kemudian yang ketiga apa teman-teman? Video yang terlarang. Jadi ada video-video yang YouTube nggak boleh itu ya. YouTube larang. Kalau Anda nekat ya bisa kena sanksi ya. Ada sebuah halaman yang menunjukkan ya terlarang gitu ya. Saya pun pernah sekali tuh ada video yang terlarang. Padahal cuma ucapan ulang tahun tapi ada simbol tertentu yang itu didefinisikan oleh YouTube sebagai sesuatu pelanggaran. Oke, saya juga nggak debat, langsung saya terima, langsung saya delete, itu saja sudah ya. Karena ini kita bermain di istilahnya platformnya dia, kita harus mengikuti policy yang ada. Nah, teman-teman, apa yang dilarang kira-kira? Yang dilarang adalah upload video orang lain ya. Mungkin Anda bilang, wah ada kok yang upload video orang lain tuh masih bisa. Itu karena tidak ketahuan gitu ya, atau belum ketahuan, atau yang punya belum protes. Sedangkan YouTube sendiri menyediakan satu tabel yang isinya adalah video kita diupload orang lain, punya kemiripan 100% gitu, mau diprotes atau tidak. Nah, saya pun ada 4 video yang diupload oleh orang lain. Canggih, saya langsung tahu, oh video saya diupload orang lain. Oh, tapi orang lain ini temen nih, sama nih, nggak apa-apa deh gitu. Tapi begitu itu saya protes, itu akan di drop ya, atau akan diblokir gitu ya. Jadi jangan upload video orang lain ketika Anda serius ingin membangun channel Anda ya. Kecuali video itu hanya Anda ambil beberapa detik saja ya. Jangan sampai lebih dari 30 detik gitu ya. Kemudian juga tidak dominan, tidak full screen. Mungkin Anda taruh di insert, tetap Anda komentari, itu hanya menguatkan materi Anda, itu biasanya selamat ya. Tapi kalau panjang, apalagi itu lagu, nanti kena copyright ya. Anda tidak bisa monetize, kemudian walaupun Anda bisa kasih action ya, apakah di delete segmen itu atau di replace dengan suara lain, itu boleh ya. Tapi tidak boleh, intinya tidak boleh mengupload video orang lain, apalagi full gitu ya. Anda rekam pertandingan bola, Anda upload ya nggak boleh ya. Anda download video orang lain, Anda upload lagi, re-upload ya nggak boleh, tidak boleh. Itu akan ketahuan ya, karena setiap video itu ada identifikasinya dan sistem YouTube bisa mengenal itu ya, mengenali ya. Nah, Anda kalau download misalnya software Soundhound aja ya, langsung deteksi itu lagu-lagu apa. Begitu juga YouTube mengenali dengan cepat, dan ini pemiliknya siapa, itu langsung ketahuan. Nah, apalagi yang dilarang, yaitu mengandung hak cipta orang lain. Jadi teman-teman,
video orang itu ada hak ciptanya ya, lagu segala macam itu ada hak ciptanya. YouTube sangat menghargai pemilik hak cipta. Jadi ketika kita menempelkan, menginsert atau memakai video orang lain, maka itu tidak diperbolehkan ya, kecuali ya nanti ada akan videonya akan tandain ada hak cipta, kemudian Anda mengikhlaskan bahwa hasil dari AdSense atau iklan yang ada di video Anda itu menjadi hak milik si pemilik hak cipta. Jadi kalau komposisinya besar bisa jadi hak miliknya mereka yang punya hak cipta. Kalau hanya sebagian kecil saja itu nanti ada opsi berbagi ya. Setelah Anda monetize itu ada muncul berbagi, itu artinya sebagian untuk pemilik hak cipta, sebagian untuk Anda. Oke ya. Jadi maksudnya dilarang tuh bisa kalau full dilarang ya, dalam arti hati-hati ya. Nanti kalau Anda ikhlas untuk berbagi ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian mengandung video spam ya, spam berarti video yang mempromosikan sesuatu gitu ya, terutama mengenai YouTube ya, viewer, subscriber itu pasti kena ya. Oke. Kemudian manipulasi data teman-teman ya, ini biasanya ada berhubungan dengan politik. Kalau di Amerika sana ada pemilu, itu juga memanipulasi data kemudian dimasukkan di YouTube, tidak boleh ya. Material hasil hack juga nggak boleh. Oke ya. Kemudian kekerasan. Nah, kekerasan ini hampir mirip sama hak cipta ya. Jadi teman-teman kalau ada kekerasan di dalam video Anda, itu biasanya kalau monetize itu dolar kuning gitu ya, terbatas, jadi penontonnya terbatas. Jika tidak sangat atau harus memunculkan video itu, lebih baik tidak ada video kekerasan ya. Tapi kalau harus, entah itu berupa berita atau apa gitu ya, mungkin agak di blur gitu. Tapi jika Anda memaksakan itu, bahkan termasuk film ya, kutipan film kekerasan, nanti bisa ada dolarnya merah atau kuning. Kalau ekstrim mungkin ya dilarang. Tapi kalau masih so-so bisa kuning ya. Kuning artinya ditampilkan terbatas ya. Mungkin yang usia dewasa saja misalnya gitu ya. Oke, nah sensitif konten teman-teman ini kita ambil juga langsung dari situs resminya adalah ya pornografi, nudity ya, seksual konten itu nggak boleh ya. Nggak boleh sama YouTube juga nggak boleh sama Tuhan ya, dosa. Oke ya. Kemudian custom thumbnails, child safety ya, berhubungan dengan keselamatan anak-anak segala macam. Oke. Kemudian teman-teman, oke. Nah, ada lagi yang kekerasan ya, bahaya ya, konten-konten seperti yang membahayakan ya, kekerasan, bisa juga gebuk-gebukan gitu, hate speech juga nggak boleh ya, menebar kebencian nggak boleh, cyberbullying, pelecehan ya nggak boleh. Oke. Nah, kemudian ada beberapa juga yang sifatnya peraturan misalnya regulated good, misalnya video jualan narkoba ya nggak boleh ya, jualan senjata ya, konten featuring firearm, misalnya jualan personal silencer gitu ya, untuk senapan ya, pistol silencer nggak boleh, aksesoris senjata gitu dilarang. Oke ya, jadi clear teman-teman. Mudah-mudahan konten Anda tidak berhubungan dengan hal itu sehingga video-video Anda aman semua ya. Yang paling sering adalah mengenai hak cipta ya, video orang lain, itu hati-hati. Jadi lebih baik Anda bikin sendiri, berkreasi sendiri, itu akan berpeluang channel Anda bisa besar luar biasa dibanding kalau channel Anda isinya sudah copyright semua ya. Anda susah berkembang nanti, susah sekali untuk mendapatkan ide-ide untuk mengembangkan channel karena isinya adalah kopian semua. Oke, yang keempat teman-teman, bagaimana YouTube menemukan kecurangan kita. Nah, alhamdulillah saya ada background IT, ada background komputer gitu, jadi programmer, saya tahu database design, saya tahu program, saya tahu bagaimana komputer bekerja. Nanti akan saya share. Jadi teman-teman,
Nah, hilangkan pikiran bahwa Anda bisa mencurangi YouTube ya, nggak mungkin aja, nggak mungkin. Jadi selalu semakin canggih ya, begitu ketahuan dan ketahuan itu bukan oleh manusia teman-teman ya, tapi oleh sistem ditambahkan programnya. Misalnya gini, ada kecurangan orang yang cari jam tayang dengan menonton sendiri, nah gitu ya, nonton sendiri ya. Buat YouTube jadi gampang dong. Ketika YouTube studionya adalah koneksi internetnya IP-nya A ya, misalnya 111.112.114.112, kemudian pas nonton dengan IP yang sama, nah nggak dihitung gitu ya. Artinya ini yang nonton adalah konten kreatornya sendiri ya. Begitu juga nanti setelah monetize, oh ini iklan ditonton oleh si content creator sendiri. Dari mana tahu? Ya dari IP gitu ya, dari IP-nya ketahuan. Wah, kalau gitu pergi aja ke warnet. Iya, tetap ketahuan nanti ya. Kenapa? Bahkan ada nonton, ada yang menyarankan Pak buka Chrome, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, ya ketahuan ya. Dari IP yang sama menonton bersamaan video-video, nah itu pasti juga akan ketahuan. Jadi lupakan itu, lebih baik clean saja, nanti teman-teman akan jauh lebih nyaman, fokus on bagaimana bikin video yang bagus ya. Jadi bagaimana, coba kita lihat bahwa YouTube itu punya server yang luar biasa ya, kapasitasnya bertera-tera, oke ya. Di dalam server itu ada hard disk yang menyimpan data, Jadi ada database teman-teman, ada database. Database itu isinya adalah data kita semua ya, data channel, data nama channel gitu ya. Jadi database itu ada file ada field ya. Jadi field itu contohnya alamat email, nama, nomor telepon gitu ya. Kumpulan dari field dari itu jadi satu record, kumpulan record jadi file jadi database. Oke ya. Nah, YouTube merecord semuanya ya. Nama Anda, channel Anda, subscriber Anda, nonton film apa, jam berapa, sampai jam berapa lama, itu dicatat ya. Jadi kalau Anda punya link video itu, ID video Anda itu yang apa, XYZ275YXZ gitu ya. Itu ID Anda. Anda punya alamat email. Jadi semua aktivitas Anda terrecord dengan baik. Oleh sebab itu YouTube mampu menampilkan laporan yang bagus ya, laporan subscriber, laporan view, laporan jam tayang ya, laporan dari sumber traffic, nah, itu ketahuan semuanya. Laporan dari negara mana ya ketahuan ya nonton. Oke ya. Jadi semua terrecord teman-teman, channel, video, judul, deskripsi, tag, email, IP, subscriber, semua. Jadi apapun aktivitas Anda akan terdeteksi ya. Nanti tinggal kebijakannya diatur tuh. Nah, mungkin akan ada perubahan kebijakan, bisa jadi setiap kecurangan biasanya akan memunculkan kebijakan baru ya, policy baru. Oke, nah jadi sudah pasti kecurangan itu mudah ditemukan ya. Misalnya saja tahu sub for sub ya, tahu pasti ya. Misalnya A mengsub B, B mengsub A gitu ya. Ternyata sub for sub dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan, kurang dari 5 menit, nah, kemungkinan sub for sub ya. Jadi sebenarnya ketika Anda punya subscriber itu akan dihitung oleh YouTube, namun bisa jadi hilang lagi karena tidak resmi. Misalnya contoh, ini habis sub tapi watching time-nya di bawah 3 menit gitu. Oh, kalau begitu ini sebenarnya belum resmi, dilepas lagi, tidak dihitung lagi kan gitu ya. Tapi nanti bisa balik tentunya kalau dia menonton lagi. Oke ya. Nah, kalau dia sub for sub-nya alami, ya, tentu saja boleh sub for sub alami. Atta Halilintar subscribe Deddy Corbuzier subscribe Atta Halilintar, gak ada masalah gitu ya. Tapi itu secara alami. Oh, dilihat ternyata Deddy pernah nonton videonya, Atta pernah nonton videonya ya. Oke gitu ya. Nah, data scanning itu bisa dilakukan biasanya kalau setiap saat kan itu makan waktu, makan proses. Jadi bisa saja YouTube merunning sistem untuk scanningnya itu bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau setahun sekali. Jadi kalau misalnya habis ada data cleansing gitu istilah saya, pembersihan data,
bisa jadi subscriber teman-teman turun ya, begitu data cleansing subscriber Anda turun. Kalau subscriber Anda ternyata ada yang tidak qualified ya, belum tentu curang ya sebenarnya, tidak qualified. Misalnya contoh saya gini, saya sebagai seorang trainer punya peserta 200 orang. Ya saya umumkan dong di panggung, teman-teman silahkan klik link ini ya, bit.ly/Hari-Subagyas. Begitu diklik artinya subscribe, tapi tidak semua peserta menonton video. Oke ya, masuklah, nambah 200, pulang dari seminar nambah 200. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ya mungkin begitu kena data cleansing seret, hilang gitu ya, hilang separuh atau hilang bahkan hampir 90%. Kenapa? Ya karena dia baru subscribe, belum nonton gitu ya. Jadi setelah diminta subscribe tentu kita promosikan ya. Kalau dia masuk di WA group ya kita kirim videonya untuk ditonton atau kita ingatkan tonton. Atau ketika kita punya video bagus cocok dengan temanya ya kita bilang, teman-teman ada 3 tips menjual di masa pandemi nih ya. Silahkan simak. Nah, mereka nonton. Begitu nonton, subscriber dia terhitung lagi sebagai subscriber yang baik, subscriber yang valid, sudah menonton video 3 menit, 4 menit dan sebagainya. Jadi teman-teman yakinkan bahwa memang pasti ketahuan kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi buat apa punya fake subscriber, buat apa punya penonton robot, tentu tidak menguntungkan YouTube ya. Mungkin bisa saja itu iklan muncul, iklan dibayar. Namun tanggung jawab moral YouTube terhadap pemasang iklan adalah dia akan mengirimkan iklan-iklan dia kepada real customer, real target market mereka. Jadi kalau robot, wah itu nyusahin YouTube nanti. Kualitas orang pasang iklan di YouTube kok nggak bagus kan gitu. Jadi untuk jaga kualitas kita mesti paham itu juga ya teman-teman, agar justru YouTube ini menjadi bagus, berkembang, termasuk channel kita jadi bagus. Kalau semakin banyak yang nakal, tentu YouTube kualitasnya makin buruk, iklannya juga makin buruk. Sebenarnya seperti itu. Jadi setelah tahu, itu membuat motivasi kita untuk menjadi content creator yang benar, mencari subscriber yang benar akan lebih baik ya. Oke, nah, kemudian, nah. Jadi setiap orang subscribe ke kita ya diakuin subscribe, seret begitu ya. Tapi nanti divalidasi apakah dia nonton gitu ya. Bisa aja sekarang orang bilang 3 menit. Nanti suatu saat bisa jadi 10 menit. Bisa jadi 30 menit. Tapi data itu nggak kebaca oleh gitu ya. Apakah dia sering mengunjungi? Bisa jadi nanti peraturannya berubah, sudah nonton 2 video gitu ya. Jadi untuk membuat kualitas subscriber penonton itu semakin bagus, itu juga nggak masalah ya. Nah ini kelihatan jadi masalah karena kita sedang mencari misalnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu perjuangan awal ya teman-teman. Jadi kenapa ini dibuat seperti ini, supaya teman-teman itu videonya bagus, bikin kontennya bagus gitu. Kalau kontennya bagus otomatis subscribernya banyak gitu. Jadi dulu 2012 itu mau pasang iklan langsung gitu, ya, mau monetize langsung gitu. Gitu. Jadi nggak ada syarat. Tapi sekarang udah kamu dikasih syarat supaya kualitasnya semakin bagus. Oke ya. Nah, yang kelima adalah solusi agar channel aman dan berkembang dari perubahan kebijakan ya. Jadi solusinya apa nih supaya subscriber saya nggak turun ya, supaya subscriber saya nggak hilang ya. Jadi teman-teman mesti tahu dulu ya, subscriber kita ini turun karena satu unsubscribe ya, satu karena unsubscribe. Ini resmi normal alami ya. Saya sudah nggak suka dengan channelnya, saya unsubs. Saya sudah nggak tertarik dengan channelnya, saya unsubs. Orang ini sudah nggak pernah upload, saya unsubscribe. Jadi kira-kira gitu. Jadi benar-benar subscribe, benar-benar setelah itu unsubscribe. Ya. Kenapa unsubscribe? Ya bisa saja kualitas video kita sudah nggak cocok lagi buat subscriber itu, atau nggak sengaja.
Ada juga kan sekian persen nggak sengaja. Sebagai contoh misalnya, Anda kan sering ngomong subscribe dan bunyikan lonceng. Begitu dia bunyikan lonceng lagi kerja asing-asing pop up. Anda habis upload video, saksikan. Nah, dia lama-lama kesel nih. Nah, dia klik, kemudian lupa, bukan unsubscribe, bukan untuk tidak bunyikan lonceng, dicentang, malah diklik unsubscribe. Bisa jadi ya. Jadi teman-teman, untuk menghindari hilangnya karena unsubscribe adalah memperbaiki kualitas video kita yang semakin bermutu, cocok dengan niche, cocok dengan ceruk target segmen penonton Anda. Oke ya. Yang kedua adalah hilang karena kena razia tadi, kena data scanning. Nah, kita harus pahami ketika data itu akan mencentang subscriber kita, dianggap tidak kualitas, alias fake, alias palsu, alias robot gitu. Ya kita harus sadar itu. Kalau dapatnya dari sana ya tentu akan mudah kena ya. Dapatnya dari fake, misalnya bikin account sendiri, bikin channel 10, kemudian subscribe, gak pernah nonton karena channel-channelnya hanya channel-channel untuk meningkatkan subscriber, ya sudah, itu pasti akan kena gitu ya. Sub kemudian sudah sub for sub ya. Setelah sub for sub ternyata memang subscriber yang subscribe Anda ya sekali itu aja datang, nggak pernah nonton lagi. Kemudian nontonnya juga cuma sebentar, subscribe, klik, pergi, ya jelas akan kena gitu ya. Jadi obatnya ya dibalik saja ya. Orang yang sudah subscribe, Anda akrab-akrabin dong ya, kunjungin juga channelnya, kasih komen yang positif ya, kasih masukan, nanti dia juga kangen juga ya, datengin lagi, dia nonton lagi, akhirnya kualitas hubungannya makin bagus, engagementnya makin bagus. Jadi teman-teman, ketika Anda misalnya sub for sub, itu dianggap aja secara alami, itu harus tetap jalin hubungan. Anda tetap harus nonton video dia harus nonton video Anda ya. Itu akan terjadi secara otomatis kalau video-video Anda bagus ya. Jadi ketika Anda khawatir subscriber Anda ternyata turun hilang, ya ingetin lagi aja, yang hilang itu bisa Anda samperin lagi kan. Yang unsub samperin lagi. Kalau teman Anda bisa hubungin lagi, tidak mesti diminta untuk subscribe karena mungkin dia juga masih subscribe gitu ya. Tapi oleh YouTube tidak dihitung ya. Kirimin link, ajak nonton lagi gitu. Kalau kualitas video Anda bagus, dia tertarik lagi. Begitu dia nonton lagi, dia akan terhitung lagi sebagai subscriber yang dianggap berkualitas oleh YouTube dan akan diperhitungkan. Artinya akan ikut dihitung. Nah, itu cara membalikinya yang hilang. Ya, kecuali memang akun fake ya. Jadi cara membalikinya dia suruh nonton lagi. Intinya ada cara membaliknya dia suruh nonton lagi. Gimana caranya? Ya salah satunya Anda upload sering video. Anda upload video yang lebih baik gitu. Begitu Anda upload lagi kan, dia ternotifikasi lagi atau dia dapat kabar lagi, nonton lagi. Karena Anda cuma video, sudah sebulan Anda sendiri kurang aktif, sebulan nggak upload, ya udah bisa jadi diperhitungkan dia nggak pernah datang lagi, ternyata tidak termasuk dalam kualitas subscriber yang dihitung. Ya gitu ya. Jadi ingat tadi kuncinya adalah YouTube itu pengen watching time, kemudian subscribernya yang berkualitas. Subscriber yang kualitas adalah nontonnya sering, nontonnya lama kan gitu ya. Watching time adalah video yang ditonton lama, ditonton sering, sudah itu saja. Jadi cara supaya subscriber nggak hilang, ya sudah, libatkan mereka, engagementnya semakin tinggi, kedekatan, keakraban, nyambungnya semakin sering, tentu aman, itu akan menjadi subscriber yang aman. Dan itu akan menjadi potensi income Anda ketika dia datang terus, karena datang menonton video kan otomatis kalau Anda sudah monetize akan muncul iklan ya, akan muncul iklan. Oke, makanya YouTube juga pengen video yang bagus. Bayang ya, kalau video bagus itu iklan di awal, iklan di akhir bisa muncul tuh, iklan mid-roll-nya di tengah bisa muncul. Tapi kalau videonya jelek, baru iklan awal, nonton video Anda awal kurang menarik, dia tinggalkan, cuma dapat satu ya. Berarti YouTube rugi itu sebenarnya ya. Wah, harusnya bisa dapat banyak, ngeluarin iklan 10, kok baru keluar satu ya. Mereka kan punya stok berjuta-juta iklan ya. Dia harus tumpahkan ke dalam video-video yang dibuat oleh content creator. Setelah terbukti itu ditonton, mereka bisa mengambil uang saldo
dari para pemasang iklan. Nanti dia akan dipasang iklan lagi, nambah lagi, bisa sedot nonton lagi ya. Jadi mereka memang butuh video yang baik dari Anda untuk memasang iklan. Jadi ya kita positive thinking teman-teman, harus berpikir positif. Oh iya nih, kalau begitu saya harus buat video-video yang menarik, yang bisa ditonton sering, ditonton lama. Oke ya, hilangkan rahasia itu. Jadi itulah solusinya teman-teman. Bagaimana supaya subscribernya tidak turun adalah subscriber Anda pastikan dia nonton ya, nonton. Semakin sering nonton semakin aman. Saya sudah nonton sekian menit, kalau sekarang orang bilang 3 menit ya sudah aman. Tapi kalau dia sering nonton ya sudah berulang-ulang, itu berarti subscriber murni, subscriber yang berkualitas. Saya kira semua channel kita semua membutuhkan subscriber penonton yang berkualitas. Kita tidak membutuhkan penonton mesin ya gitu ya, robot tidak membutuhkan ya, itu untuk counter aja. Ya, walaupun mungkin awal saya pengen buru-buru 1000 dan monetize, oke, itu bisa dipahami. Tapi nanti begitu sudah monetize, Anda belum punya video yang bagus pun akan kesulitan ya. Jadi tetap teman-teman create video yang baik, video yang bisa bikin betah nonton, bermanfaat. Insya Allah channel Anda akan bertumbuh. Oke, sukses besar teman-teman. Saling mendoakan, saling support dengan cara yang benar, alami, natural saja. Oke, thank you.